Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording. Rabu 22 September 2021. Pelayan firman, majelis dan seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Ibadah ini akan dilayani oleh Saudara Hendrik Rako. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan menaikkan puji-pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Mari berdiri dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 6 bait yang pertama. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan saat ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga pada saat ini. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskan ibadah kami dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk melengkapi kami atas berkat-berkat yang akan kami terima dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima yang menyatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Sampai di sana pembacaan Mazmur. Silakan duduk.
saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca firman, tapi sebelum kita membaca firman, mari kita ada baiknya bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita dan membuka pembacaan firman kita pada malam hari ini. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-14. Dari Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-14. Apabila Bapak Ibu sudah mempersiapkannya, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus pada firman kita di malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul, ataupun kami yang berpisah di tempat kami masing-masing antar keluarga dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kami, kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam sepanjang penyampaian firman di malam hari ini, agar kami dapat memahami dan dapat mengerti, bahkan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati hamba juga yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami bersedia mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah kita persiapkan, yang terambil dari Kisah Para Rasul 21, ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-14, yang menyatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya baik-baik saja, dan apabila ada yang sakit kiranya tetap selalu bersuka cita dan selalu mengucap syukur, karena pada malam hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah rumah tangga. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita bersama. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya dan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan menampilkan satu video untuk sama-sama kita saksikan. Tolong untuk tim multimedianya boleh ditampilkan.
Terima kasih teman-teman multimedia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi kita telah bersama-sama menyaksikan video animasi. Walaupun video itu animasi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu adalah video kisah nyata yang terjadi di Korea di sekitar tahun 1910 hingga 1945. Waktu itu adalah tahun-tahun pada masa Perang Dunia Kedua, di mana negara Jepang yang berkuasa di Asia juga sempat menjajah negara Korea. Di situ diceritakan dalam video tersebut ada seorang pemuda yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, yang sangat mencintai Tuhan Yesus, yang disiksa, yang dicambuk karena dia percaya kepada Kristus. Pada masa penjajahan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, karena Korea dijajah oleh Jepang, mereka menginginkan penduduk Korea untuk melepas kepercayaannya mereka. Pada video tersebut beragama Kristen. Mereka ingin pemuda itu melepas keyakinannya dan mengikuti kepercayaan dari Kekaisaran Jepang pada masa waktu itu. Dan Kekaisaran Jepang pada masa waktu itu beragama Shinto atau yang berarti Dewa Matahari. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, pemuda tersebut disiksa dan dikucilkan oleh para tentara Jepang. Nama dari pemuda tersebut adalah Inkyo, bila kita lafalkan secara Indonesianya. Pemuda tersebut disiksa dan juga dicambuk, sehingga pada waktu itu juga karena keheranan tentara Jepang, bagaimana dia sangat yakin akan imannya di video tersebut, sehingga para tentara Jepang memanggil ibu dari Inkyo untuk mengatakan atau untuk melunakkan hati Inkyo untuk melepas keyakinannya, melepas kepercayaannya. Tapi kita tahu bersama-sama dalam video tersebut Inkyo menolak. Dia merasa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dia, Tuhan sudah terlebih dahulu mati di atas kayu salib, sehingga dia sangat mengasihi Tuhan Yesus dan berpegang teguh terhadap imannya. Sehingga karena siksaan yang terlalu parah yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa waktu itu, membuat dia meninggal dalam masa pembantaian dan disiksa oleh tentara Jepang. Tapi sebelum dia meninggal, pada video tersebut tentara Jepang ingin juga menyiksa ibu dari Inkyo, sehingga ketika tentara Jepang tersebut mengatakan ingin menyiksa dari ibu Inkyo, ia sempat membuka matanya, tetapi yang dia dengar adalah suara lain, suara yang bukan berasal dari ruangan tersebut, suara yang bukan berasal dari tentara Jepang ataupun ibunya. Tapi Yesus hadir di hadapan Inkyo dan mengatakan untuk dia untuk tetap kuat dan setia, karena 2000 tahun yang lalu dia juga disiksa dan menderita di atas kayu salib. Di situ membuat iman Inkyo. Dan saya yakin dan percaya ketika Inkyo meninggal, ia sangat memiliki damai sukacita dan kebahagiaan serta sejahtera. Bapak Ibu Saudara, umat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam video tadi itu menceritakan pemuda yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, ini berjuang memegang teguh imannya. Dicambuk, disiksa. Apakah ketika dia menjadi murid-murid atau anak Tuhan, ketika dia berpegang dengan apa yang dia yakini, dia meminta untuk menderita? Saya yakin Bapak Ibu dan percaya itu tidak. Walaupun dia tahu apa yang akan dia hadapi ketika dia tidak menuruti perintah dari tentara Jepang. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang ingin hidup dalam penderitaan. Ya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang ingin hidup dalam penderitaan. Mungkin di sini saya ingin bertanya ke Bapak pianis, Bapak Jesaya, selama hidup ini apakah Bapak Jesaya ingin bahagia atau menderita? Pianis kondang kita.
Ingin apa? Boleh diulang Pak Pendeta? Ingin bahagia Bapak. Puji Tuhan. Apa Iya. ya? Gimana? Kita semua di sini ingin bahagia, Bapak Jesaya. Iya betul, pasti semua pengen bahagia Pak FF. Amin. Kita semua di sini ingin selalu bahagia yang pasti. Kita tidak ada yang ingin menderita. Tapi Bapak Ibu Saudara, keanehannya, ada keanehan di zaman-zaman sekarang, di generasi-generasi muda sekarang. Di mana generasi muda itu ingin hidup menderita. Mereka ingin hidup galau untuk mendapatkan atau untuk bisa memposting quote-quote di sosial media. Sehingga dia rasa kayaknya ketika gue galau atau gue lagi menderita, gue bisa posting quote. Hanya untuk sekedar like-nya, hanya untuk sekedar komennya, hanya untuk sekedar followersnya bertambah. Dan sebenarnya itu sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemuda sekalian ya. Jangan sampai karena untuk sekedar followers atau like atau komen kita bersedia hidup menderita atau galau karena kita bisa membuat quotes. Harusnya sebagai anak muda kita bisa membuat quotes galau atau menderita ketika kita bahagia. Itu namanya kreatif. Itu artinya kita berhikmat. Ketika kita bersuka cita, kita bisa membuat quotes galau dan disenangi, bahkan diikuti beberapa orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang juga yang dalam kesehariannya ketika bangun pagi berdoa meminta Tuhan untuk menderita. Dia berdoa, ya Tuhan, kiranya sepanjang hari ini Engkau memberikan saya penderitaan. Saya yakin dan saya mampu, saya dapat melewati penderitaan yang Tuhan kasih. Itu namanya sombong, Bapak Ibu Saudara ya. Itu namanya sombong. Karena kita tahu bahwa pasti kita akan meminta Tuhan untuk menyertai kita, menuntun kita, menguatkan kita. Karena pencobaan itu pasti ada. Permasalahan tidak perlu kita minta, pasti ada. Siapa yang di sini hidup tidak memiliki pergumulan? Pasti kita semua yang sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun di atas itu, kita semua memiliki pergumulan. Contoh kecil dalam pelayanan saja mungkin dalam pelayanan multimedia ya, teman-teman multimedia yang memiliki bakat dari Tuhan, ya ingin memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Tetapi terjadi kendala, misalnya seperti video mati, ya, atau mungkin suaranya mati, dan dalam evaluasinya mungkin setelah ibadah pergumulan tersebut yang mereka bahas. Apalagi sekarang kita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah rumah tangga. Orang tua memiliki pergumulannya sendiri, anak-anak yang sudah beranjak dewasa dalam mencari pekerjaan, dalam studinya, dalam jodohnya, mereka memiliki pergumulannya sendiri. Keluarga yang satu dan keluarga yang lain juga memiliki pergumulannya sendiri. Mungkin dalam pergumulan kita merasa menderita, kita merasa tersiksa. Mungkin berbeda dengan video yang telah kita saksikan bersama-sama tadi. Mereka, pemuda itu, Inkyo itu disiksa secara fisik. Tapi kita tertekan dan tersiksa, mungkin di zaman sekarang dan banyak tuntutan dan segala macam, secara mental dan batin kita. Tapi apabila kita sampai saat ini, masih bisa mengikuti ibadah, masih bisa bersyukur sebagai umat Kristen, itu semua karena tuntunan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Umat yang dikasihi Tuhan, begitu juga pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, mengingatkan kita Roh Kudus turun kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam perjalanannya murid-murid Tuhan Yesus dimampukan dan diberi peringatan oleh Roh Kudus dari satu kota ke kota yang lain. Teman-teman multimedia boleh minta tolong menampilkan petanya, karena saya akan menampilkan peta hanya untuk sekedar menunjukkan saja. Nah, di sebelah sini, ya di sebelah sini. Di situ ada peta Bapak Ibu Saudara.
di mana pada ayat yang kita baca dalam pengabaran Injilnya Rasul Paulus ingin menuju ke Yerusalem. Kita bersama-sama dapat melihat Yerusalem terdapat di paling bawah. Ia ingin menuju ke Yerusalem tetapi melewati kota yang bernama Kaisarea. Suatu kota pelabuhan yang besar pada masa Romawi pada waktu itu. Apabila Bapak Ibu Saudara melihat kota Kaisarea, di situ terletak di pinggiran laut. Jadi kota itu termasuk kota pelabuhan dan terbesar pada masa Romawi. Namanya kota pelabuhan, Bapak Ibu Saudara, yang pasti yang pertama ekonominya sangat tinggi. Karena di situ terjadi perdagangan, segala macam jual beli, tukar uang, di situ ada di situ. Jadi perekonomiannya sangat tinggi dan juga karena namanya kota pelabuhan, kota persinggahan, banyak sekali orang-orang di luar datang ke kota Kaisarea sehingga banyak sekali macam suku, budaya, adat itu ada di situ. Dan kota Kaisarea juga pernah disinggahi Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-22. Sehingga kunjungan yang sekarang yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia kembali bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dijelaskan Rasul Paulus diperingati. Jadi dia bertemu oleh seorang nabi dari Yudea bernama Agabus. Tokoh Agabus ini juga muncul di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-27. Diceritakan Agabus oleh kuasa Roh Kudus memperingati akan ada kelaparan di Yerusalem. Dan sekarang pada pembacaan kita oleh kuasa Roh Kudus juga Agabus memperingati Rasul Paulus bahwa ia akan ditangkap dan diikat oleh orang Yahudi apabila pergi ke Yerusalem. Kepedulian tersebut juga muncul dari para murid yang mendengar perkataan Agabus untuk memperingati Rasul Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa ia sudah siap menghadapi konsekuensi apapun. Sehingga pada ayat yang ke-14 yang telah kita baca bersama, para murid berserah kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita malam hari ini oleh tuntunan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu telah menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus berserah kepada Tuhan walaupun dia tahu apa yang akan menimpa dia. Kisah ini juga mengingatkan kita apa yang telah terjadi oleh Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani dia berkata dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-42, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi," ini harus ditekankan Bapak Ibu Saudara, "tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Terdapat 2 poin Bapak Ibu Saudara yang diajarkan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus tentang tema kita malam ini, yaitu jadilah kehendak Tuhan. Yang pertama, berserah. Berserah bukan berarti menyerah, karena berserah berarti kita sedang menaruh harapan, pergumulan, kesedihan, bahkan kebahagiaan kita, seluruh proses kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini kepada Tuhan. Agar Roh Kudus selalu memperingati dan mengingatkan dan menguatkan kita. Yang kedua, percaya. Percaya bukan berarti terserah Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Banyak umat Kristen yang secara tidak sadar bahasa kasarnya menjebak Tuhan ketika bilang, aku percaya Tuhan Yesus, mau aku kemana terserah Tuhan, tapi jangan yang di sana ya, atau jangan yang di situ ya. Atau misalnya tadi
ketika Tuhan Yesus, ibaratnya ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ibaratnya perkataan Tuhan Yesus dibalik. Ibaratnya di awalnya dia berkata, jadilah kehendak-Mu, lalu dibalik yang terakhir disebutkan, tapi Tuhan, bila cawan ini berlalu, dia meminta cawan itu berlalu. Ibaratnya dari 100% kita percaya kepada Tuhan, kepercayaan kita di-courting. Kita meng-courting kepercayaan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan berarti kita harus mengubah dari terserah Tuhan menjadi saya yakin kepada Tuhan, sehingga tidak ada hitung-hitungan sama sekali. Karena dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Umat yang dikasihi Tuhan mungkin berserah dan percaya terdengar mudah ya. Tetapi ketika pergumulan mulai menimpa kita, kita mulai dikuasai ego kita dan kedagingan kita untuk mencari jalan keluar, dengan kekuatan dan pengetahuan juga kita sendiri untuk mendapatkan jalan keluar. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam persekutuan bergereja dengan dinamika yang ada di sekitar kita, di dalam maupun di luar gereja, nafas kehidupan yang kita miliki saat ini menjadi bukti. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan dengan berserah dan percaya. Karena kita sebagai orang percaya, ketika berserah dan percaya, dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Atau mungkin kita sudah tahu apa yang akan menimpa kita di depan. Karena kelalaian atau kesalahan kita yang telah kita perbuat. Tetapi jangan pernah menyerah untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam Roma 8 ayatnya ke-28 dikatakan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di tengah ketidakpastian yang menimpa kita dalam masa-masa pandemi, mereka harus putar cara untuk bertahan hidup. Mereka yang ditinggalkan orang-orang terkasih, mereka yang harus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain karena PHK misalnya contohnya, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Secara manusia saja Bapak Ibu Saudara, tidak melihat latar belakang suku atau agama dan budaya, kita semua pasti mengalaminya. Tetapi kita yang hidup di dalam Kristus, kita harus menguasai diri kita sendiri. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita tidak mungkin dapat secara utuh berserah dan percaya untuk menaruh kehidupan seturut kehendak Tuhan apabila seperti yang sudah disebutkan tadi, ego dan kedagingan menguasai kita. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup ibadah kita malam ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka SBU kita, Sabda Bina Umat, dan membaca secara perlahan-lahan bersama-sama di bagian doa yang di paling bawah. Mari kita buka bersama-sama SBU kita dan yang ada di hari ini, pada hari Rabu 22 September malam ini, di bagian doa yang paling bawah. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, mari kita membacanya bersama dan perlahan-lahan.
Ya Tuhan, dalam pergumulan ini kami berseru dan berserah kepadamu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk saat teduh. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 460, baitnya yang ke-1, yang kedua, jika jiwaku berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk bersama-sama masuk di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doksologi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur tak habis-habisnya dan tak henti-hentinya akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dari kejauhan melalui live streaming untuk bersama-sama beribadah rumah tangga. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menyempurnakan ibadah ini, Engkau memberkati para pelayan yang mengambil bagian pada malam hari ini, dari multimedia, pemandu kidung, pianis, serta yang lainnya, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kiranya firman Tuhan kita pada malam hari ini yang telah kita dengar, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Kiranya firman yang kami dengar tidak hanya masuk kuping kiri atau keluar kuping kanan ya Bapa, tetapi dapat kami terapkan dan dapat kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah segala sesuatu pengharapan dan berserah dan kepercayaan Tuhan selalu timbul dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Biarlah segala sesuatunya yang menjadi pergumulan kami itu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah iman kami selalu bertumbuh di dalam Engkau, biarlah iman kami selalu bertambah dewasa di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami selalu memegang teguh akan setiap firman-Mu, akan setiap kasih-Mu, akan setiap kepercayaan terhadap-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dari para pemimpin, dari presiden,
wakil presiden, para menteri, hingga ke tingkat RT RW ya Bapak. Kiranya setiap keputusan yang mereka ambil bagi bangsa kami, bagi warga negara Indonesia, dapat memiliki damai sukacita, dapat menjadi berkat bagi setiap warga negara Indonesia. Biarkanlah mereka menjadi para pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga dalam mereka memimpin bangsa kami, dalam memimpin setiap warga negara kami, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Engkau saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah sekitar yang ada di Indonesia yang mengalami konflik ya Bapa. Kiranya Engkau ikut campur tangan, biarlah Engkau menyertai setiap daerah tersebut sehingga terlepas dari konflik, memiliki damai sukacita di dalam daerah tersebut dari setiap orang yang tinggal di daerah tersebut ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk permasalahan COVID yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan. Kami berdoa bagi para tenaga kerja kesehatan, para nakes ya Bapa, yang menangani COVID-19 sampai saat ini, sampai detik ini. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, berikan juga keluarga mereka penghiburan dan juga sukacita ketika mereka bertugas dalam menangani COVID-19 ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang yang terpapar COVID-19 di negara kami yang masih terpapar COVID-19, kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Berkati apa yang mereka makan, berkati apa yang mereka minum, dan juga Engkau memberkati batin mereka sehingga mereka memiliki damai dan sukacita dalam proses penyembuhan dari COVID-19. Biarlah bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau menyertai sehingga negara kami dapat cepat pulih dari COVID-19. Ya Bapa penuh kasih, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di seluruh dunia, termasuk gereja yang kami kasih, GPIB Pelita. Kami berdoa ya Tuhan bagi para karyawan, bagi para pelayan yang mengambil bagian di GPIB Pelita. Kau berkati selalu pergumulannya dari hari ke hari, Kau berkati selalu perjalanan kehidupannya dari hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat di GPIB Pelita. Kami berdoa yang sedang sakit, kiranya Tuhan urapi mereka, berikan mereka selalu kekuatan, penghiburan, berkati apa yang mereka makan, berkati apa yang mereka minum, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan Yesus. Berkati juga para pendamping yang mendampingi mereka dalam masa sakit, biarlah sukacita dan damai sejahtera juga mereka dapat alami dalam proses penyembuhan saudara-saudaranya. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun ya Bapa di Jemaat GPIB Pelita di minggu ini, dalam ulang tahun bertambahnya usia dan ulang tahun bertambahnya usia pernikahan. Kiranya Engkau berkati mereka selalu di usianya yang bertambah, di usianya baru. Biarlah mereka mengucap syukur kepada Tuhan, karena dalam perjalanan proses kehidupannya mereka dapat menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Allah mencukupkan apa yang mereka butuhkan hingga pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mencari atau pendamping hidup mereka. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik, biarlah Tuhan memberikan sepasang kekasih yang takut akan Tuhan, sehingga dalam perjalanan kehidupannya, dalam perjalanan percintaannya dapat memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau berikan yang terbaik sesuai dengan waktu yang telah Engkau tentukan ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang masa-masa sekolah, untuk adik-adik kami. Kiranya Engkau berkati sekolahnya, dalam tugas-tugasnya, dalam pergaulannya. Engkau juga memberkati mereka ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk KMJ yang kami kasihi, Bu Pendeta Poli I, kami berkati. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati tugas pelayanannya sebagai pendeta, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga damai dan sukacita dalam setiap pelayanan dan tugasnya dapat dirasakan Ibu Pendeta Poli I. Berkati juga keluarganya, Bapak, suami dan anak-anaknya, dalam mereka menjalani aktivitasnya, dalam mereka menjalani tanggung jawabnya. Ya Bapak yang penuh kasih, inilah doa kami. Biarlah doa kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan berikan apa dari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Jangan memasukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya, karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing, untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait yang pertama. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, terima dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan, dan pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dan kembali pulang atau memulai dan mengakhiri aktivitas kita dan memulai aktivitas di pertengahan minggu ini, mari kita bersama-sama menerima berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada malam hari ini sudah mengikuti ibadah secara recording. Tuhan Yesus memberkati kita semua.